Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wistara Ahmad Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku dimanapun kalian berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran fikih kelas 9 semester Ghazal. Oke anakku, pada kesempatan kali ini ya kita akan belajar di bab pertama sesuai kemarin Fendi sudah menyampaikan materi yang akan kita pelajari di semester Ghazal. Namun sebelumnya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, silakan bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Karena apa? Karena nanti kalian akan memperoleh notifikasi ataupun pemberitahuan tentang materi-materi pembelajaran yang Pak Fendi sampaikan melalui YouTube channel ini. Oke anak-anakku, pada kesempatan kali ini materi di bab 1 adalah ihsanul amal, yang di dalamnya terdapat penyembelihan, kurban dan juga akikah. Namun untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang yang namanya penyembelihan. Apa sih itu penyembelihan? Nanti kita akan belajar bersama. Yaitu untuk ketentuan penyembelihan ada beberapa yang akan kita pelajari di dalamnya, yaitu tentang pengertian, syarat, rukun, macam-macam hal yang harus diperhatikan, kewajiban dalam penyembelihan, hal-hal yang disunahkan dan dalam penyembelihan, hal-hal yang dimakruhkan dalam penyembelihan, kemudian sampai dengan tata cara penyembelihan binatang. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja untuk kompetensi dasar, indikator, kemudian materi dan juga aktivitas ya. Untuk KD-nya ataupun kompetensi dasar adalah penerapan ketentuan penyembelihan binatang. Selanjutnya, indikator yang pertama adalah indikator 3.1.1 yaitu menjelaskan ketentuan penyembelihan binatang. 3.1.2 adalah menjelaskan hal yang disunahkan dan dimakruhkan dalam penyembelihan binatang. Kemudian materinya di situ ada pengertian penyembelihan, syarat, rukun, kemudian hal yang disunahkan dan dimakruhkan sama dengan tata cara penyembelihan. Nah, kemudian ada aktivitasnya adalah pengamatan video, kemudian adalah peserta didik mengungkapkan pendapat sampai dengan umpan balik dan juga diskusi. Itu adalah peta kompetensi untuk pembelajaran kali ini. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah ketentuan penyembelihan ya. Ketentuan penyembelihan. Apa sih ketentuan penyembelihan? Ya, sebelumnya adalah Islam merupakan agama rahmatan lil alamin yang penuh dengan cinta, damai dan kasih sayang. Islam mengajarkan cinta, damai dan kasih sayang terhadap sesama manusia, tetapi terhadap semua makhluk Allah, baik itu hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Jadi kasih sayangnya bukan hanya kepada manusia saja, tetapi semua makhluk Allah ya. Kemudian Islam memerintahkan hal-hal yang menunjukkan kita harus menyayangi binatang dan juga memperlakukan mereka dengan baik ya. Kita juga harus memperlakukan binatang dengan baik. Kemudian sesembelihan ya, dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-zakah. Asalnya adalah berarti wawanyan, kemudian halal, manis dan juga sempurna. Sedangkan menurut istilah
Penyembelihan adalah memutus jalan makan, minum, nafas, dan juga urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, dengan pedang, ataupun alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syara. Ya, namun maksud hewan yang disembelih sesuai dengan ketentuan syara akan menjadikan hewan sembelihan itu menjadi baik, suci, halal, dan juga lebih lezat untuk dimakan. Oke, kemudian adalah rukun penyembelihan. Rukun merupakan komponen penting yang ada dalam setiap ibadah, ya. Penyembelihan pun juga ada rukunnya. Di antaranya adalah orang yang menyembelih, kemudian hewan yang disembelih, tujuan penyembelihan, kemudian juga alat untuk penyembelihan. Itu adalah rukun untuk penyembelih. Kemudian syarat penyembelihan yang pertama adalah orang yang menyembelih. Ya, orang yang menyembelih itu orang Islam ataupun ahli kitab. Kemudian ada juga orang tersebut harus berakal sehat, ya, bukan orang sedang mabok, bukan orang stres, bukan orang gila, tapi orang yang berakal, ya, syaratnya. Jadi kalau orang stres, orang sedang mabok, itu kalau menyembelih binatangnya menjadi haram. Karena apa? Syaratnya tidak terpenuhi. Kemudian mumayyiz. Apa sih mumayyiz? Mumayyiz adalah orang yang sudah dapat membedakan antara perkara yang baik dan buruk, sesuatu yang salah dan juga sesuatu yang benar. Ataupun mumayyiz adalah seorang anak yang telah memasuki perkembangan otak dan fisik dalam tahap sempurna, namun belum dalam keadaan yang benar-benar sempurna, ya. Dia belum sampai mengalami fase haid ataupun keluar air sperma. Oleh karena penyembelihan binatang yang dilakukan oleh anak yang belum mumayyiz itu dinyatakan tidak sah. Ya, syaratnya adalah mumayyiz. Kemudian binatang yang disembelih. Binatang yang disembelih hendaknya disembelih disyaratkan sebagai berikut. Ada dua. Yang pertama adalah binatang yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup, ya. Binatang yang mati bukan karena disembelih berarti sudah menjadi bangkai, ya. Bangkai disembelih halal apa haram? Otomatis haram, ya. Contoh misalkan kamu punya kambingnya keracunan, ya. Dari keracunan kemudian mati, baru disembelih oleh orang tuamu, ya, kemudian dimakan, ya, sama saja kamu memakan bangkai. Jadi kalau misalkan kambingnya keracunan, sebelum mati harus disembelih terlebih dahulu. Nah, sebelum mati sembelih, nah itu baru yang namanya bukan bangkai, itu halal untuk dimakan otomatis dengan syarat, ya, penyembelihannya sesuai dengan syarat. Kemudian yang kedua adalah binatang yang disembelih
adalah binatang yang halal, baik dari bagi zatnya maupun cara memperolehnya. Ya, binatang yang disembelih adalah binatang yang halal. Contoh binatang halal, ya ada sapi, kerbau, kemudian kambing, domba, unta, ya, ayam dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Berikutnya adalah tujuan penyembelihan, ya. Tujuan penyembelihan. Tujuan penyembelihan adalah untuk membedakan apakah hewan yang telah mati tersebut halal ataupun haram untuk dikonsumsi ataupun dimakan. Hewan yang disembelih sesuai ketentuan syara adalah dinyatakan halal untuk dimakan. Namun, hewan yang disembelih tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syara, maka daging tersebut, ya, daging dari hewan tersebut dinyatakan haram untuk dimakan. Nah, jadi dalam penyembelihan itu harus ada tujuannya. Tujuannya untuk apa, ya? Yang nanti akan membedakan halal dan haramnya daging tersebut. Nah, kemudian pada saat penyembelihan juga, ya, menyebut asma Allah, ya. Kalau tidak menyebut nama asma Allah, itu tidak halal untuk dimakan. Makanya, ya, diperhatikan pada saat kalian misalkan membeli ayam potong, ya, sebelum membeli, ya, kalian boleh berbicara dengan tukang potong ayamnya, Pak, tolong jangan lupa, ya, membaca bismillah ataupun apa, karena kadang ada, ya, penjual ayam potong yang cara memotongnya itu asal, itu ada seperti itu. Jadi buat jaga-jaga saja seperti itu, ya, agar makanan yang kita konsumsi ke dalam tubuh kita semuanya makanan yang halal dan juga baik. Oke, ya, tujuannya. Kalau misalkan tujuannya itu untuk persembahan berhala, ya, menyembelih kambing ataupun sapi digunakan untuk persembahan, nah, itu haram. Ya, mungkin ada kegiatan ritual apa, ya, mempersembahkan hewan sapi ataupun apa, nah itu karena tujuannya bukan karena Allah, maka daging tersebut haram untuk dimakan. Berikutnya adalah yang D, adalah alat untuk penyembelihan, ya. Alat penyembelihan itu harus tajam sehingga memungkinkan mengalirkan darah dan terputusnya apa yang telah disyaratkan sehingga tercabut nyawa binatang dengan tidak menyakitinya, ya. Ingat, pada saat kita menyembelih binatang kita dilarang untuk menyakitinya, karena, ya, sehingga kita diharuskan untuk menggunakan alat yang tajam agar sekali ya, hewan tersebut sudah mati dan juga, ya, urat-uratnya, ya, ataupun nadi dan lain sebagainya terpotong, ya, semuanya, kerongkongannya, ya. Kemudian alat penyembelihan tidak diperbolehkan menggunakan tulang ataupun kuku ataupun alat yang bahannya berasal dari keduanya, ya, sesuai dengan hadis riwayat oleh Bukhari, segala sesuatu yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah ketika menyembelihnya silahkan kalian makan, asalkan yang digunakan bukanlah gigi dan juga kuku. Aku akan memberitahukan pada kalian mengapa hal ini dilarang. Adapun gigi, ia termasuk tulang, sedangkan kuku adalah alat penyembelihan yang dipakai penduduk Habasyah, ya, sekarang bernama Ethiopia. Jadi kita dilarang menyembelih menggunakan tulang dan juga kuku, ya. Kita harus menggunakan pisau, pedang dan lain sebagainya, ya,
untuk penyembelihan. Kemudian yang keempat adalah penyembelihan, ya, macam-macam penyembelihan. Macam-macam penyembelihan ada dua. Yang pertama adalah maqdum alai dan juga ghairul maqdur alaih. Ya, yang pertama adalah maqdur alai. Dalam keadaan maqdur alai, hewan dapat disembelih dengan cara nakhar, yaitu penyembelihan yang ditunjukkan pada bagian pangkal leher di atas dada dan dengan cara zabah. Zabah merupakan penyembelihan yang ditunjukkan pada ujung pangkal leher sehingga dapat penyembelihan hewan seperti dengan memburunya. Sedangkan zabar berarti memotong suatu bagian pada leher hewan yang dapat menyebabkan kematiannya, ya. Jadi yang namanya maqdur alai adalah penyembelihan yang dilakukan pada pangkal leher. Seperti biasa kita lihat, ya, penyembelihan tersebut itu dengan cara maqdur alai, ya. Penyembelihan yang dilakukan, ya, dengan memotong pangkal lehernya. Kemudian macam penyembelihan yang kedua adalah ghairu maqdur alaih, ya, hewan yang digolongkan ataupun hewan yang tergolong kategori maqdur alaih terdapat ataupun terbagi atas hewan buruan dan juga hewan ternak yang karena sesuatu hal menjadi liar, ya. Ghairul maqdur alaih, ya, tergolong menjadi hewan buruan dan juga hewan ternak yang pada saat itu hewan menjadi liar, dan cara penyembelihannya kita lakukan bisa di mana saja, di bagian mana saja, tapi tetap dengan menggunakan syarat dan rukun syaratnya, ya. Menggunakan rukun dan syaratnya. Ya, tidak boleh menggunakan tulang dan juga gigi. Kita harus menggunakan benda yang tajam karena tulang gigi itu tidak tajam, ya, tidak tajam pisau, ya. Jadi kita dilarang untuk menggunakan tersebut untuk penyembelihan, dan juga tulang dan gigi itu termasuk dalam susunan dari, ya, tubuh hewan. Oke, ya, ada dua macam penyembelihan, maqdur alaih dan juga ghairul maqdum alaih. Ya, tadi sudah saya jelaskan kalau maqdur alaih adalah penyembelihan dan cara penyembelihannya itu tepat berada di pangkal leher. Ya, kemudian ghairul maqdur alaih itu di bagian manapun pada hewan tersebut karena kondisinya adalah hewan liar dan juga hewan buruan. Ya, misalkan kalian sedang berburu, ya, ada rusanya lari, ya, kemudian kalian bawa panah, ya, ataupun tombak. Sebelum memanah kalian bisa membaca bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, ya, menyebut asma Allah, kemudian kalian lepaskan anak panah ataupun tombak, kemudian mengenai rusa tersebut, kemudian rusa tersebut mati, ya, maka halalah daging rusa tersebut untuk dikonsumsi. Ya, itu termasuk cara penyembelihan ghairul maqdur alaih. Oke, ya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita sampai macam-macam penyembelihan, ya. Semoga kalian paham. Kalaupun belum paham, kalian bisa menanyakan ataupun bertanya melalui via WA, ya. Silakan langsung WA ke saya. Oke, untuk evaluasi nanti Pak Fendi kirimkan link dari Google Form, ya, untuk tugas kalian, ya. Nanti saya kirim di kolom deskripsi ataupun
via WA ya. Oke. Silakan kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat buat kalian semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.